Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum pagi hari ini, sebelum saya membawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Hamba-Mu ini menyampaikan tentang renungan pagi hari ini, biarlah hikmat Tuhan turun, apa yang hamba-Mu ini alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya mau ingin menyampaikan tentang misi ya. Pak Gembala kan menggalakkan tentang misi bulan ini. Nah, ini saya ada renungan ini, saya menjadi kesaksian saya di rumah saya. Oke, sebelum saya lanjut, saya baca ayat Alkitabnya dulu di Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil segala makhluk. Nah, saya saat ini kan saya tinggal kontrak ya rumah. Nah, rumah itu kebetulan gang saya kecil, jadi banyak warga-warga lama lah ya. Karena di Jakarta kan banyak warga lama. Nah, waktu itu ada acara di RT saya itu makan bersama gitu. Nah, waktu itu beberapa bulan lalu saya juga istri saya sama saya juga sering diajak. Nah, kita bilang ya nanti, dia bilang terima kasih. Nah, kemarin terakhir saya sama istri diajak sama tetangga, ayo dong kita kumpul makan bareng gitu kan. Nah, yang lebih lucunya itu, jadi depan gang saya itu kan kecil untuk ukuran bajai lah ya. Nah, ternyata makannya di lantai situ, jadi di alas kasih tikar dulu, terus dikasih beberapa kertas nasi kalau salah. Jadi semua jadi itu ujung ke ujung tuh ditutup gitu. Ya, jadi untungnya posisinya nggak depan rumah saya, jadi agak sebelah kedua dari rumah saya itulah posisi makannya. Jadi kami sama istri diundang sama tetangga-tetangga gitu kan. Karena beberapa kali kita nolak, ya kali ini ya udah kita sama istri, ya udah kita ikut makan bareng. Jadi benar-benar di jalan makan di lantai gitu. Jadi kita pikir ya udah, karena yang Kristen yang setahu saya sekarang cuman saya doang di gang itu. Ya udah, akhirnya kita pikir ya udah, kita karena Kristen kita harus jadi berkat juga kan buat mereka. Singkat cerita, akhirnya setelah jam 6 mau jam 7 kita dipanggil. Katanya, kok ayo makan katanya kan. Ya udah kita keluar, ya kita duduk di lesehan tuh sama mereka ya kan, yang orang-orang yang di luar Tuhan lah ya, yang belum percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, ya saya sempat canggung juga sih sebenarnya, sempat canggung tuh makan, terus sempat ada doanya juga. Ya udah, mereka doa, ada ibu-ibu sempat tanya pimpin doanya gitu kan, gimana kita doa gini-gini ya, bahasa mereka. Akhirnya mereka bilang iya nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya dari duduk terus kita suruh berdiri, ya saya berdiri aja. Mereka kan doa mereka, ya udah saya diam aja nunduk aja gitu kan. Sambil saya juga dalam hati saya, dalam nama Tuhan saya bilang, saya berdoa untuk makanan ini, berkati mereka Tuhan, supaya saya di tengah-tengah mereka saya jadi berkat buat mereka. Saya berdoa tuh, mereka berdoa, saya juga berdoa dalam hati saya. Nah, setelah beberapa menit makanlah, akhirnya ya duduk ke bawah, duduk lagi. Kan sempat berdiri, doanya kan berdiri, terus duduk. Ya udah, akhirnya saya duduk. Akhirnya setelah itu ada komando, ya makan, yo semua makan. Ya udah, akhirnya kita ikut makan tuh. Saya pikir nih, buat saya lucu juga sih makan di jalan depan gang, di jalan gitu kan, rame-rame di ujung ke ujung. Saya juga nggak semua saya kenal, tapi mereka lihat saya sama istri sama anak saya si Joel, saya ajak akhirnya kan. Ya udah, kita habis makan, ya udah ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan. Nah, setelah itu ya habis makan, ya sebagian udah mulai, habis ngobrol-ngobrol sebentar ya mereka udah mulai bubar dikit-dikit. Nah, pas bubarnya udah mulai banyak, baru saya bubar kan. Saya kan nggak mau bubar duluan gitu, tunggu mereka juga sih. Nah,
sejak itu ya ada tangan yang bilang nanti itu lagi ya, ikut lagi ya. Wah, saya bilang ya, saya sih bilang ya nanti kita kalau ada waktunya, saya bilang gitu kan. Nah disitulah saya sebagai orang Kristen, saya sih berharap sama Tuhan apa yang saya sudah hanya cuman ikut berpartisipasi bersama dengan warga yang tidak mengenal Tuhan dan atau belum yang mengenal Tuhan. Saya percaya suatu saat mereka lihat saya jadi berkat buat mereka. Sampai tetangga bilang, ada yang bilang begini, udah kok bayarin aja tuh rumah katanya. Mungkin saya merasanya tuh yang pemikiran saya tuh mungkin mereka nyaman kalau saya jadi tetangganya mereka itu. Kenapa mereka bilang gitu? Karena mereka suruh saya betul beli katanya kan. Ya saya kan sama istri kan, sama anak juga mau yang lebih baik lagi tempatnya kan, rumahnya. Nah, jadi itu pengalaman kesaksian saya tuh di dalam lingkungan rumah saya yang saya kontrak sekarang ini. Untuk saat ini banyak lah saya jadi berkat juga sih buat mereka. Kadang saya juga bagi-bagi kue, ada barang-barang apa yang masih bagus yang saya nggak pakai, saya suka kasih. Nah terakhir ada lagi kesaksian juga yang kedua, saya kan tukang sampah kan kalau ngambil kan suka jarang ketemu kan sama saya kan. Nah saya suka kumpulin sampah tuh ada 2 kantong plastik gede. Saya pagi-pagi saya taruh depan rumah. Nah saya pikir nanti sore pas saya pulang saya mau buangin. Nah tiba-tiba pas siang pas saya mau buang tuh sampah udah nggak ada, bersih. Dalam hati saya, kok tetangga nggak ada yang ngomong ya? Maksudnya tuh sampah tiba-tiba hilang gitu. Padahal saya mau buangnya ntar siang. Maksud saya kan tunggu saya pulang dari toko saya mau buang. Maksudnya saya pisahin dulu taruh di depan. Nah nggak ada. Nah akhirnya saya pikir, wah ini pasti tetangga nih yang buangin, bantu buangin. Karena kan tukang sampah tuh datang nggak jarang sekali ketemu pas ada saya. Kadang saya udah berangkat ke toko, ya tukang sampah datangnya siang. Gitu. Nah itu salah satu pengalaman saya di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan warga. Saya sebagai warga di yang daerah yang saya kontrak, wah berarti saya bersyukur, wah punya tangga baik banget ya, maksudnya sampah aja apa dibuangin, saya bilang, kok nggak ada gitu. Nah biarlah pagi hari ini dengan masuk kategori misi Tuhan juga lah. Tuhan boleh pakai saya di dalam lingkungan saya tempat tinggal. Inilah tadi saudara-saudara yang pengalaman apa yang saya alami di dalam lingkungan saya tempat tinggal. Biarlah ini juga keluarga episode family juga boleh menjadi berkat juga dimanapun kita tinggal. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini renungan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Biarlah kita menjadi berkat. Misi kita adalah supaya memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan tentang pengalaman hamba-Mu ini, saksian tentang misi Tuhan di lingkungan hamba-Mu yang tinggal. Biarlah Tuhan berkati lingkungan setiap kami tinggal Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kota kami ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu ini selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Biarlah hati kita punya hati misi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.